Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Coba rapikan terlebih dahulu pakaiannya, posisi duduknya diatur biar lebih nyaman. Coba dicek kolong bangkunya ada sampah atau tidak. Kalau ada, dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah rapi. Bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba silahkan Edo pimpin doanya. Amin. Coba hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya. Sebelum kita belajar, ayo ucapkan bersama yel kelas 5B dengan penuh semangat. Kelas 5B, smart, kreatif, mandiri. Kelas 5B, yes, yes, yes. Hore. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran kedua, muatan terpadu IPA Bahasa Indonesia SBDP. Yang akan kita bahas pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Melalui kegiatan membaca teks pada PowerPoint, siswa mampu mengetahui langkah-langkah menemukan informasi penting pada sebuah teks dengan benar. 2. Melalui kegiatan membaca teks pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan akurat. 3. Melalui kegiatan membaca teks dan melengkapi tabel, siswa mampu menyebutkan informasi terdapat pada sebuah teks dengan menggunakan kosakata dan kalimat yang tepat secara mandiri. 4. Melalui kegiatan membaca teks dan melengkapi tabel, siswa mampu membedakan informasi penting dan tidak penting yang terdapat pada sebuah teks dengan tepat. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah video. Yuk kita amati video bersama-sama. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah dan mengelompokkan informasi teks narasi sejarah dengan menggunakan kata tanya. Muatan bahasa Indonesia kelas 5 SD, tema 7, subtema 1. Sekarang kita terlebih dahulu akan membahas mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita, peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah dapat diketahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia atau negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diantaranya mencermati isi teks dan menggali isi teks. Mencermati isi teks dan menggali isi teks merupakan salah satu cara untuk mengetahui informasi peristiwa sejarah. Untuk mencermati dan menggali isi teks dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Itulah tadi bagaimana cara mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Sekarang
kita akan belajar bagaimana mengelompokkan informasi dari teks narasi sejarah dengan menggunakan kata tanya. Untuk mempermudah memahami informasi penting teks narasi sejarah, dapat dengan mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya yang dikenal dengan atau disingkat 5W1H, 5W1H, question. Kata tanya 5W1H yaitu 1. What, artinya apa. 2. Where, artinya di mana. 3. Kata tanya when, artinya kapan. 4. Kata tanya who, artinya siapa. 5. Kata tanya why, artinya mengapa. Dan terakhir kata tanya how, artinya bagaimana. Mari kita perhatikan penggunaan kata tanya 5W dan 1H ini. Pertama, kata tanya what atau apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Kata tanya where atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kata tanya when atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya who atau siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima, kata tanya why, mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. How atau bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Perhatikan contoh berikut. Pengelompokan informasi teks narasi sejarah. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tungtang. Pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Dari paragraf narasi sejarah, kita akan mengelompokkan informasi berdasarkan kata tanya. 1. Dari pernyataan dalam teks, bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Pernyataan dalam teks ini kita kelompokkan dalam kelompok kata tanya kapan dan siapa. Karena dalam kalimat dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia. 2. Pernyataan dalam teks dapat kita temukan, mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tungtang. Dari pernyataan pada teks tersebut, kita kelompokkan dalam kata tanya bagaimana. Dalam kalimat dapat diketahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda.
Pernyataan ketiga yang didapat dari teks yaitu pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Menurut kalian, ini termasuk kelompok kata tanya apa? Ya, kita masukkan dalam kelompok kata tanya siapa. Dalam kalimat dijelaskan nama tokoh yang memimpin pemerintahan Inggris saat menguasai Indonesia. Itulah tadi bagaimana cara mencermati informasi teks narasi sejarah dan mengelompokkan informasi teks narasi sejarah yang kita baca dengan menggunakan kata tanya. Terima kasih. Nah, coba dari tayangan video tadi ada yang ingin bertanya? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan Iren. Apa? Kata Iren, apakah ada singkatan kalimat tanya? Ibu akan jawab, ada kalimat tanya disingkat dengan ADKSMB. Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Untuk kegiatan selanjutnya kita berkelompok sesuai dengan nomor absen. Satu kelompok terdiri 4 orang. Nah, sekarang silahkan duduknya sesuai kelompok masing-masing. Sudah rapi? Diajak teman-temannya untuk bergabung. Iya, berempat. Bagus, pintar. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silahkan kalian berdiskusi ya. Saling mengutarakan pendapat masing-masing sesuai apa soal yang kalian dapat. Nah, sekarang perwakilan kelompok 1-5 mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok masing-masing. Silahkan maju ke depan, kelompok 1-5. Pintar, semua jawabannya sudah benar. Kelompok 1-5, berikan aplaus buat kelompok 1-5. Nah, coba sebutkan kembali kalimat tanya siapa digunakan untuk apa. Silahkan yang bisa menjawab acungkan tangan. Silahkan Budi. Iya. Oh, jawabannya sudah benar. Pintar. Kesimpulan pembelajaran hari ini, untuk memahami informasi penting dalam teks narasi sejarah, kita dapat mengelompokkan informasi tersebut dengan menggunakan kalimat tanya 5W+1H. Untuk kegiatan di rumah, silahkan kalian membuat kalimat tanya bebas tentang apapun. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu tutup terlebih dahulu. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Edo memimpin doa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.